Hai, apa kabar kalian semuanya? Baik-baik kah? Di sini aku akan membacakan manifest kamu yang akan terwujud di tahun 2022. Kenapa aku buat ini? Ya, aku akan membacakan untuk kalian karena aku juga ingin ada sesuatu hal baik gitu loh. Jadi kita harus tahu di tahun 2022 kira-kira apa sih yang bakal terwujud di tahun 2022. Kalian fokus ke dalam sini. Aku akan membacakan dari karir, cinta, keuangan. Manifest apa di karir, manifest apa di cinta, dan manifest apa di keuangan. Aku akan lihat dulu ya, manifest di cinta. Apakah ada perubahan? Apakah di sini akan ada satu keajaiban? Kita akan cek ya. Manifest apa yang akan terwujud di tahun 2022? Three of Spring, Renewal, The World, Two of Summer, wow, Queen of Summer, King of Spring. Di sini aku akan melihat apakah yang menjadi manifest di tahun 2022. Oke, di tahun 2022, apabila di sini kisah cinta kamu sebelumnya jangka panjang yang tidak ada ujungnya, ya. Kemudian kamu di sini memiliki sesuatu keinginan bersama orang yang kamu sayang, namun sudah cukup lama bersabar, maka selamat, akan ada perubahan baik yang akan datang dalam kehidupan kamu. Aku melihatnya di sini akan ada review, akan ada satu pembelajaran dari masa lalu dan masa sekarang ya. Dan kalian bisa sama-sama planning a bright future bersama. Jadi kalian di sini saling bertukar pandangan, pikiran, dan mungkin dia sudah menentukan bahwa aku loh yang kamu pilih gitu. Atau dia juga bilang kamu loh yang aku pilih. Kalian sama-sama memaknai hidup. Oke. Dari masa lalu akan ada progres. Kalian di sini akan berhenti untuk saling judgment, saling menilai yang buruk-buruk lah. Di sini aku melihat ada perasaan lepas ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu di sini juga ada yang memutuskan untuk stop dari hubungan-hubungan yang gak jelas. Ada yang bisa masih bersama dengan orang lama, ada yang pergi dari orang lama menuju sesuatu yang baru. Ya. Jika kamu dengan orang yang lama, maka kalian di sini makin akan saling cinta. Akan ada namanya komitmen yang serius dari seseorang yang sudah lama kamu inginkan, yang sudah lama kamu mau. Jadi kemungkinan di tahun 2022 akan ada yang kembali, bisa orang lama atau orang baru ya. Itu memberikan satu komitmen di sini. Kemudian kamu di sini mulai menggunakan intuisi kamu untuk apa? Oh, aku merasakan kok ada yang beda ya dari yang sudah-sudah, atau mungkin kok selama ini akhirnya dia bisa menentukan sikap ya ke aku seperti apa, kayak gitu. Intinya kamu di sini diuntungkan. Jadi jangan sedih kalau kamu di 2021 tuh banyak sedih, banyak ditinggalkan, banyak merasa dicampakkan sama seseorang yang kamu udah cinta banget. Di tahun 2022 di sini either dia kembali atau ada beberapa di sini yang sudah oke, lepaskan. Dan begitu kamu ngelepasin seseorang itu, kamu akan langsung dapat orang baru.
Oh, di sini teman-teman, kamu tahu orang yang mendampingi kamu di sini itu bukan cuma memberikan kamu kenyamanan loh, tapi dia di sini punya chance, aura positif yang memberikan kamu banyak hoki. Ya, banyak hoki. Jadi nggak cuma dari aspek cinta aja yang diberikan sama kamu, dari aspek pekerjaan dan lain-lain, keuangan kamu di sini terutama, walaupun kita belum masuk ke masalah keuangan ya. Keuangan kamu di sini juga akan terbantu karena kalian saling memberikan energi positif dan suportif. Coba bayangin, here's the thing. Kalau seandainya kalian pacaran sama orang toksik, pasti keuangan juga akan ikut kegiles gitu. Ya nggak sih? Ada nggak di sini yang pacaran sama toksik bertahun-tahun, rekening kalian emang bisa awet gitu? Nah, beda kalau seandainya kamu ketemu sama orang yang memang tidak toksik. Kamu ketemu sama seseorang yang benar-benar memperjuangkan kamu. Either kalian dulu pernah sempat pisah, orang lama ya. Atau di sini kalian juga merasa kayak, oke, aku udah nggak mau lagi hubungan sama kamu nih, karena kamu mungkin dulu masih ada pasangan gitu. Sekarang dia datang single, oke? Dia udah nggak bawa toxic, itu nggak masalah kamu terima. Yang penting dia beres. Kalau misalnya kamu di sini dihadapkan pada pilihan ya, aku melihat malah kamu tuh ada beberapa di sini yang mungkin cinta sama orang, tetapi entah itu hubungannya toksik atau enggak, kamu lebih banyak dimanfaatkan. Nanti kamu akan ketemu sama orang yang baik, itu rasanya kayak beda. Ingat ya, orang yang berhubungan dengan orang toksik itu rasa-rasanya pasti akan sedih kalau kehilangan sama yang superior. Si penggencetnya itu biasa dan harus ditinggalin. Kalau enggak, kamu harus datang ke ahli loh. Nggak cuma ke tarot reader, tapi kamu harus benar-benar datang ke psikiater atau ke psikolog. Ya, kamu kalau butuh bantuan mengenai orang-orang toksik, ya kamu harus datang ke psikolog. Enggak, jangan mikirin uangnya berapa yang dikeluarkan. Yang penting kamu sembuh. Yang penting kamu di sini bisa happy. Di sini, jika kamu menentukan hidup kamu untuk bebas dari orang toksik, tapi aku lihat di sini orang yang datang sama kamu adalah orang dengan aura positif. Entah itu orang lama atau orang baru. Yang pasti dia freely, sangat bebas untuk bisa datang ke kamu tanpa ada gangguan orang kedua, orang ketiga dan seterusnya. Ya. Kita afirmasi di sini. Ada kartu bear. Ada kartu mountain. Ya. Kalau misalnya dia orang lama, dia adalah orang yang udah sangat sayang sama kamu, tetapi ketika sama kamu mau berjalan, itu ada gangguan. Maksudnya nggak bisa aja gitu sama kamu pada waktu itu. Dan kalau misalnya dia orang baru, ini dia orangnya bener-bener fresh. Dan memang dia perhatian sama kamu, orangnya lebih tua ya. Kalau aku lihat orangnya lebih tua nih, orang baru. Defense-nya maskulin. Mau kamu yang cewek, mau kamu yang cowok, kamu akan dapat orang yang lebih tua. Defense-nya maskulin di sini. Gitu. Kalau orang lama, berarti dia sudah lama jadi pengagum kamu. Kalau misalnya dia orang baru, ini benar-benar baru. Jadi gini, ketika kamu move on from something, ya, mencoba move on dari seseorang, kamu nanti akan ketemu orang ini. Tapi kamu harus move on dulu. Gitu, ya. Ini adalah afirmasi dari segi cinta kamu. Dan aku melihat di sini ada satu komitmen yang serius gitu loh. Senang gak sih kalian kalau misalnya ketemu sama seseorang yang
kira-kiranya memberikan afirmasi positif gitu loh. Kadang-kadang kenapa kalian di sini itu aku sangat menyayangkan. Ada orang yang lebih baik, tapi kadang-kadang kalian tuh milih orang yang lebih toxic gitu. Why? Apa karena mukanya ganteng? Apa karena kamu nggak enak udah terlalu lama? Atau kamu sudah terlalu jauh hubungan sama dia? Atau sampai, ya I mean, what else? Kalau nggak MBA, apa segala macam. Jadi kamu pertahanin orang itu. Ini buat yang wanita terutama. Kenapa? Kamu udah tahu sakit tapi kamu nggak mau nyembuhin diri. Why? Kamu nanya ke aku pasti galakin. Karena aku nggak mau ngeliat klien aku itu makin halu nggak karuan. Jadi beda. Kalau mau baca ke tarot reader ya, baca ke aku galak orangnya. Itu buat kebaikan gitu loh. Aku paling nggak suka misalnya ada yang denial nih. Tahu dia toxic relation tapi aku cinta kak, gue blok langsung. Buat apa lu konsultasi sama gue? Karena lu nggak mau sembuh. Tujuan saya adalah untuk menyembuhkan, minimal memberikan insight. Makanya mohon maaf kalau aku galak ya. Sebetulnya aku galak, di balik suara lembutku ini aku galak. Kadang-kadang aku suruh diomongin, kok kamu nggak sopan ya? Ya karena, kenapa? Kadang-kadang kliennya mancing duluan gitu loh. Nggak cuman klien ini ya, klien parfum aja mancing. Gitu, ngomongnya ngalor ngidul gitu ya, aku blok. I'm sorry to say. Gak masalah kok. Itu kalau aku orangnya sekarang mau semua klien aku datang itu sungguh-sungguh. Kalau denial aku blok. Gitu. Karena kamu gak mau sembuh. Kamu cuma pengen mendengarkan opini kamu dan kamu ingin didengarkan. Kamu harus cari temen, bukan tarot reader. Kalau tarot reader di sini, no. Kalau kamu lihat tarot reader yang ini makin halu, makanya aku nggak suka kalau kalian nonton. Ya, beda-beda orang bacanya ya. Ada yang buat halu, ada yang buat pencerahan. Makanya hati-hati. Kemudian kita lihat apa lagi sih sesuatu yang akan terjadi di tahun 2022. Manifest yang kamu mau. Kita lihat ya apa keinginan kamu di sini. Nine of Summer. Wow, ini teman-teman. Ada kartu wishes come true. Nine of Summer. Wow. Ada wishes come true. Ada satu keinginan kamu yang benar-benar tiba-tiba magical terjadi. Kita lihat ya. Apa itu? Mengenai keraguan kamu, sesuatu keputusan yang kalau aku lihat ini masih misteri, yang kamu tunggu-tunggu finalnya gimana, ini bagus. Sesuatu yang baru loh teman-teman. Wow, kamu di tahun 2022 mendapatkan namanya banyak keberuntungan. Kamu mulai sadar, mulai paham. Apa yang kamu dapatkan adalah pencerahan atau awakening. Dan kamu bisa memanifestasi apapun yang kamu mau, selama itu positif. Kira-kira apa yang dimanifest sama kamu? Aku harus pakai kartu Lenormand ya, supaya bisa tahu. Kita ambil 3 kartu di sini. Apa keinginan dan manifest kamu yang terwujud? 1 pencerahan. Wow. Teman-teman, Wow. Kamu akan dalam pekerjaan ya, dalam pekerjaan yang tadinya mampet, aku lihat masalah keuangan kamu nih akan oke. Ini secara general dulu ya. Wishes come true terutama dari masalah keuangan, masalah abundance itu akan oke banget. Aku lihatnya seperti itu. Oke banget. Kita lihat lagi di sini. Five of Autumn, Five of Pentacles ya. Jadi gini, ini terafirmasi. Kenapa?
5 koin itu kan masalah kesulitan. Jadi kesulitannya tentang apa? Keuangan, fish. Keluar juga 5 autumn. Jadi kalau kamu di sini ada kesulitan keuangan, teman-teman, kamu akan dapat rezeki. Wow, windfall money. Uang datang ke kamu. Uang datang ke kamu, teman-teman, di sini. Kalau kamu happy, maka sakit cinta itu nggak akan terasa. Selama kamu tuh memiliki kamu ada kesuksesan. Jadi misalnya gini, kamu udah sukses dalam satu hal pekerjaan, kamu sempat dihianatin sama seseorang yang kamu cinta misalnya, karena kamu nggak punya apa-apa, dia memilih cewek yang lebih stabil keuangannya, tapi kita nggak pernah tahu Tuhan itu punya rencana. Ternyata di tahun 2002 di sini, aku melihatnya selain kamu dipertemukan dengan orang yang baik, ternyata kamu dipertemukan juga dengan keberuntungan yang sangat-sangat besar di tahun 2022. Jadi kalau misalnya pada saat ini kamu merasakan ada kesulitan dan lain-lain, sesuatu yang terwujud, keuangan kamu di sini yang mulai nanti meningkat. Kalau yang sekarang susah, nanti ke depannya akan meningkat. Akan banyak orang yang nolong kamu juga. Ya, ada yang senantiasa di sini mendoakan kamu juga. Mungkin kamu ketemu dengan laki-laki yang kalau aku lihatnya memberikan aura positif, atau perempuan yang memberikan aura positif. Kamila gimana sih ngomongnya, jangan cuma laki-laki dong. Ini yang nonton juga cowok cewek gitu ya. Maaf ya yang buat pria. Karena aku wanita gitu loh. Tapi ambil yang ininya aja ya, yang baik-baiknya aja. Kamu posisikan sama diri kamu. Aku melihatnya kenapa? Orang ini ya, yang nolong kamu memang adalah orang yang benar-benar tulus gitu loh. Jadi aku bilang, selama kamu nanti ke depannya terhubung dengan orang yang tidak toksik, rezeki kamu akan ada. Atau misal nih, kamu juga terhubungan dengan dia lagi, yang toksik lagi. Tapi kamu dalam hati kayak, gue udah bodo amat lah. Kalau seandainya dia minta bantuan, aku akan coba untuk membantu. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya aku nggak akan bantu. Ya, berapa uang yang kamu kasih itu akan terganti 10 kali lipat dari itu. Percaya sama aku. Yang penting ikhlas ngasihnya, jangan bersungut-sungut. Kenapa nggak sih, teman-teman, kalau kamu berhubungan sama orang toksik, kadang-kadang rezeki juga seret? Karena kamu nggak ikhlas ngasih dia. Kenapa? Dia malak. Ya nggak? Tapi kalau kamu kasihnya ikhlas, terus di sini kamu juga udah mulai mau meninggalkan, udah kaki 1000 tuh udah mau ninggalin, ya kamu akan dapat sesuatu loh. Kenapa? Makanya aku bilang di sini, terutama untuk yang wanita. Aku paham di posisi kamu kalau kamu terhubung dengan orang toksik. Mungkin ada yang orang toksik, kamu mungkin dimanfaatkan, dimintain duit, belum lagi orang tuanya mintain duit. Ya, misalnya dikit-dikit nih, pernah nggak ada yang pacaran gini? Kita pacaran nih ya, dia pakai fasilitas kamu, mamanya dia itu mintanya banyak sama kamu. Tapi begitu kalian bertengkar, kalian nggak dibelain. Jauh-jauhin keluarga yang kayak gitu. Kita contoh tuh dari selebgram si rest in peace ya buat Laura Anna. Aku sedih banget. Kenapa aku buat video ini juga warning buat kalian, hati-hati. Buat yang wanita, hati-hati kalau sudah bucin banget, apapun bisa kamu kasih. Aku pun juga pernah mengalami hal begitu. Dipukul, di apa. Kalian nggak ada yang tahu masa lalu aku kan? Nah, aku buka di sini. Kenapa? Aku belain orangnya gantung. Sementara orang kita nggak percaya kalau orang gila tapi ganteng. Kita yang dibilang gila sama dia. Hati-hati loh teman-teman. Ketemu sama orang seperti itu. Laki-laki mukanya ganteng, nggak taunya bipolar. Hati-hati. Uang kamu akan habis. Trust me. Kamu nggak akan bisa sukses, kamu nggak akan bisa enak hidupnya kalau kamu tidak meninggalkan. So, just go.
Gak usah bawa apa-apa, bawa badan kamu pergi. Ya, ini aku menguat, kita saling menguatkan di sini. Kemudian, ini secara general. General di tahun 2022, your wishes come true. Your wishes come true. Ini semuanya berkat apa sih? Usaha kamu. Aku yakin nih tahun 2022, di tahun 2021 nggak ada udah ngandelin harta orang tua sih. Kalau bukan hasil dari jerih payah kamu sendiri, itu akan sangat bergantung pada orang tua. Kalau orang tua kamu, maaf ya, kita terlalu bergantung sama orang tua, itu bisa habis seketika juga loh. Jadi just beware, kamu harus siap medan perang gitu. Kita akan lihat dari sisi pekerjaan. Keuangan oke. Kita lihat pekerjaan ya. Pekerjaan. Oke. Di sini ada beberapa di tahun 2002 itu akan mendapatkan super experience yang kira-kiranya kamu belum pernah temuin. Mungkin ada undangan, mungkin kamu di hijack di kantor baru ya. Dan di sini kamu diberikan ke satu kesempatan. Karena kenapa? Semua pekerjaan yang tadinya tidak bisa terselesaikan, itu akan terselesaikan. Akan ada good luck, a new car or travel. Mungkin ada yang travel kemana, ya, perjalanan bisnis atau apapun. Tetap harus waspada dan hati-hati ya. Protokol kesehatannya kalau misalnya memang ada yang dipromosikan dan lain-lain. Pekerjaan kamu di sini membawa hasil karena kamu ngerjainnya juga dengan sepenuh hati. Delay, masalah, apapun itu berakhir. Ada Ace of Summer, wow. Ini ada new beginning. Mungkin yang aku bilang di sini, ada dari kalian yang di hijack sama perusahaan lain. Ada dari sini kalian yang memang ngelamar ke perusahaan lain dan ini diterima. Kalian menunggu lama sekali, ya, dan ini diterima. Biasanya kan delay. Oh tunggu ya bu, kalau misalnya sebulan nggak dikabarin ya berarti nggak lolos. Tapi ini ada kabar ternyata. Coba kalian cek-cek email kalian, takutnya di spam, ya, di spam. Aku pernah nih diterima di salah satu e-commerce yang orange ya dulu. Aku nggak lihat itu ada email masuk dan di spam, akhirnya I lost the chance. Aku kehilangan kesempatan itu. Ya udah, nggak dipanggil lagi. Lagian anyway aku nggak tertarik juga. Oke, ada yang sedikit-dikit tentang aku di sini ya. Aku tuh pernah bekerja di perusahaan yang besar-besar, telekomunikasi yang besar, e-commerce ijo yang besar, yang di Kuningan, tadinya di Senayan. Aku adalah orang pionir sejarahnya toko ijo. Waktu karyawan masih 6 orang, including aku. Sekarang alhamdulillah banyak belajar. Ternyata jalanku bukan di situ. Ternyata jalan aku adalah di tarot. Oke, kita masuk lagi ya ke pembacaan di sini. Ada Wheel of Fortune, ada roda keberuntungan di sini, dimana apa yang tadinya delay jadinya baik. Kita akan lihat lagi. Ada kartu The Dreamer. The Dreamer tuh kartu The Fool ya. Jadi kalau kamu di sini pengen mencoba sesuatu terkait dengan pekerjaan, di sini akan ada new opportunity. Akan ada yang ngasih kamu tantangan baru. Kemudian di sini aku ngelihatnya kamu akan mengambil tantangan itu. Ada beberapa di sini yang kayaknya mulai jeder, tersadar bahwa ternyata aku tuh mampu ya. Gitu. Kamu tuh bisa merubah satu situasi. Aku ngelihatnya. Kalau dalam hal karir ya di sini, tantangan yang diberikan sama bos kamu atau siapapun, ini buat kalian yang tidak ngelamar kemana-mana. Ini akan menjadi awakening buat kamu, ya. Mungkin akan banyak teguran sebetulnya.
tapi kamu di sini persistence. Kamu di sini akan mendapatkan sebuah solusi dan kamu yang menemukan solusinya. Jadi aksi yang kamu dapatkan, maksudnya aksi yang akan kamu lakukan, kamu kerjakan dengan sangat hati-hati. Gitu. Mungkin kamu akan diberikan project tender atau kamu disuruh ngerjain sesuatu yang kamu belum pernah. Ini tantangan baru buat kamu. Atau kamu masuk ke dalam satu kantor yang sebetulnya job desk-nya itu mirip sih, tapi lebih ada yang beda gitu. Dan kamu di sini, oke, siapa takut? Tapi kamu juga ngerjainnya juga dengan hati-hati, ya. Karena biasa kita kalau dalam lingkungan kantor itu banyak orang bermuka dua. Kelihatannya baik buat temenan, tapi nyatanya kalau dalam kerjaan kayak TAI gitu. Gambarnya pup. Aku sering banget dapat orang kayak begitu. Jadi teman-teman, percaya sama aku. Di tahun 2022, kalau kamu di sini pernah menghadapi kehidupan kantor yang sangat-sangat suram, kamu nggak ditemenin, kamu diintimidasi seakan kamu yang paling bodoh, percayalah sama aku. Berarti tempat kamu bukan di situ. Kamu harus menggali semua potensi yang ada dalam diri kamu. Kamu maunya kemana? Jangan ngomong nggak bisa dulu. Aku juga pertama kali belajar tarot, aku nggak bisa. Walaupun aku udah kenal kartu dari umur 7 tahun loh, teman-teman. Nenek aku itu udah tahu. Tapi semua tuh udah lupa kan, karena kita nggak latihan. Begitu kita latihan, kok kayaknya enak nih. Ya, jangan dipaksakan. Jangan pernah mau seperti mereka yang mengintimidasi kamu. Tunjukin kamu punya jalan lain yang berbeda. Oke. Ini baru generalnya, ya. Sekarang kita masuk yang paling penting adalah masalah cinta. Nggak selesai videonya, belum selesai. Di tahun 2022. Kita tadi udah tahu kan, kalian itu apa? Ada yang orang baru, ada yang orang. Kita akan cek di sini. Di tahun 2022, manifest cinta kamu yang paling jalan itu yang gimana? Perjalanannya dengan orang ini gimana? Dengan orang yang datang atau dengan orang yang kamu pikirkan? Kita akan lihat di sini. Kamu tersadar. Keluar kartu ini lagi ya. The Lovers. Kamu baru menyadari bahwa kamu tuh tidak merasa sendiri di tahun 2022. Ternyata ada yang suka sama kamu. Ada yang mau berkomitmen sama kamu. Ada yang cinta sama kamu di sini, namun diam-diam. Dia selama ini memperhatikan kamu dari jauh. Berarti orang ini bisa jadi dia tuh udah kenal kamu ya. Udah kenal kamu. Ada kartu Two of Winter. Dia sudah kenal kamu, dia sayang kamu, dia cinta kamu, tapi dia tidak kunjung memutuskan nasib kedepannya kamu sama dia. Ini sekilas flashback dari yang bacaan pertama. Karakternya seperti ini orangnya. Ada kartu The Magician. Di sini dia mencoba untuk mendekati kamu. Jadi dia akan mencoba ya, dengan caranya sendiri, dengan pesonanya dia. Orangnya mempesona, teman-teman. Orangnya mempesona. Mungkin kalau ganteng tuh relatif, tapi dia tuh mempesona. Seakan-akan kamu kalau deket sama dia tuh kayak ada tarikan energi, ya, tarikan energi. Di sini ada 2 kartu yang keluar. Orang ini bisa jadi orang lama. Kalau dia orang lama, kalian akan ada pertemuan kembali. Di waktu yang tepat, di saat yang tepat, dikala semuanya sudah selesai. Kamu udah ada namanya spiritual awakening. Atau kamu di tahun 2022 ketika kamu udah nyadar, kamu belajar untuk lebih legowo dan lain-lain. Spiritual awakening di sini sudah mulai ada ya. Dan aku melihatnya orang ini yang tadinya itu mungkin membebani pikiran kamu. Akan ada pertemuan lagi di sini. Bisa jadi orang baru atau orang lama, atau kamu cuma tahu dia terus tiba-tiba dia ngilang gitu. Itu hitungannya baru loh, karena cuma tahu doang.
Three of Summer. Aku boleh bilang ya, di sini mungkin hubungan kalian itu bisa soulmate, bisa juga hubungan third party atau soulmate. Aku lihatnya di sini. Jadi ada sesuatu yang kalian juga bisa dalam proses pernikahan. Aku lihatnya di sini. Mau serius ngajak kamu nikah. Mungkin dia pernah gagal perkawinan sebelumnya ya. Oke. Dia mengharapkan nanti ketika dia udah serius datang ke kamu nggak setengah-setengah. Karena di sini dia serius. Orang ini serius banget aku lihatnya. High Priestess. High Priestess adalah orang yang gini. Kalau dia nawarin kamu sekali, mau nggak kamu sama aku? Aku udah datang nih buat kamu. Kalau kamu tolak, kamu nggak akan ada namanya kesempatan kedua. Jadi, siapapun nanti yang serius sama kamu di tahun 2022, please, terima aja. Ya, lupain. Ini adalah perjalanan hidup baru kalian. Jadi, kalau aku bilang, untuk kalian yang terlibat dalam situasi-situasi tidak mengenakan di tahun 2021, ketika ada orang yang ngajak kamu menikah, kita married yuk, just do it. Kamu lihat dulu bobot bibit bebetnya. Tapi kalau aku lihat di sini, dia adalah orang yang sebenarnya sudah perhatian sama kamu. Aku nggak melihat dia tuh ada keuntungan ya. Kartu Magician dia tuh tebar pesona mungkin iya, tapi tidak menyilaukan banget gitu loh. Ya, bukan berarti dia mau main-mainin kamu nggak. Yang tadinya di sini dia adalah orang yang boleh aku bilang agak ragu karena mungkin ada urusan di tahun 2021 yang belum selesai, akhirnya dia memutuskan memilih kamu, dan everything so new, semuanya baru. Jadi aku bilang di sini, untuk kamu yang terkoneksi dengan dia di tahun 2022, selamat. Nanti please tinggalin komen di sini ya, video menjelang 2021, kalian harus ingat gimana. Oke, terakhir dari kartu cintanya, kira-kira apa yang akan harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan di sini? Oh, ada wedding. Wow, teman-teman. Aku susun. Di sini di tahun 2022. Si dia akan memanggil mana pasanganku, memanggil kamu sebagai soulmate-nya dia, ya. Dan akan ada action, akan ada perlakuan di sini. Di sini, apapun yang menjadi kendalanya, lepaskan. Maka di sini kalian akan jadi ada pernikahan, ya. Mengenai pernikahan atau kalian masal-masal di tahun 2021 yang tadinya mungkin dia bingung milih kamu apa milih pasangan resminya, bisa jadi milih kamu. Di sini ada kartu wedding. Ada yang ngontrol, udah. Pokoknya ada orang yang serius di tahun 2022. Mau ngajak, aku pengen serius nih. Terutama buat yang cowok ya, kadang-kadang mikir, aduh aku dituntut untuk nikah, aku belum siap, aku belum ini. Jangan ngomong kayak gitu. Nanti kalau nolak, akan susah dapat jodoh lagi. Nanti bucin, nanti nangis, ya kan? Nah, kalau saran aku di sini, teman-teman, please, sudah mulai kita berpikir dengan baik. Jangan sampai kamu menyesal karena menolak satu tawaran dari orang yang suka sama kamu, karena dia akan membawa keberuntungan keuangan juga. Ya. Kalau kamu udah yakin klik dan dia tidak nyusahin kamu, terima udah. Gitu. Kartu afirmasi bagus di tahun 2022, keuangan, karir, kerjaan, semuanya oke. Dream come true. Semoga kamu bisa afirmasikan ini di kehidupan kamu, dan kamu di sini juga jangan terlalu kapan Kak ngejarnya ini kapan? Ya, semua ini tergantung dari kamu.
ya. Semua ini tergantung dari kamu, karena ini sifatnya adalah general. Kalau mau yang personal reading silakan ya. Nanti apa yang perlu diperbaiki ya diperbaiki. 3 hal yang kamu harus perbaiki untuk mendapatkan manifest yang kamu mau di tahun 2022. Aku melihatnya adalah nih, jika kamu sudah yakin akan sesuatu, lakukanlah, jalani itu. Jangan pernah dengerin bisikan-bisikan orang. Sama juga kamu harus memfilter kembali apa yang orang sugesti kepada kamu. Jangan terlalu percaya sugesti sama orang. Jangan percaya omongan-omongan orang langsung kamu telan gitu aja, karena mereka bisa menjatuhkan kamu. Jika kamu di sini pengen melakukan sesuatu, aku pengen studi, aku pengen belajar gambar, aku pengen itu, lakukan di tahun 2022 ya. Kamu nanti akan berdiri dengan hasil yang baik kalau kamu diniati dengan sungguh-sungguh. Manifestasi ini akan berjalan. Oke? Sebelum kita ke manifestasi ini, dari sekarang yuk kita mulai benahi diri, selalu berkumpul sama orang yang auranya positif. Jangan juga kita udah tahu nih mereka toxic tapi kita pengen jadi gengnya. No, better you alone. See you when I see you. I love you. Bye bye.